Oke teman-teman, ya jadi gue mau bikin video lagi. Ini sebenarnya videonya kenapa gue buat, karena ini pertanyaan dari teman-teman cukup banyak tapi nggak gue jawab-jawabin. Oke, basicnya gini, ketika awal-awal gue mulai nyeduh kopi di rumah ya, itu gue bingung harus beli alat apa aja karena pilihannya banyak banget gitu ya. Jadi gue banyak banget beli alat-alat kopi yang mana ujung-ujungnya yang gue pakai itu cuma satu atau dua alat doang gitu ya. Nah di sini gue mau kasih rekomen ke teman-teman alat seduh apa yang menurut gue teman-teman kalau baru pertama kali mau mulai nyeduh kopi di rumah, mau minum kopi beneran ya. Alat-alatnya apa-apa aja. Nah nanti semua alat yang di sini akan gue cantumkan link pembeliannya di deskripsi, teman-teman tinggal dicek aja. Oke, pertama saran dari gua, teman-teman tuh jangan fokus ke alat seduhnya dulu, tapi teman-teman fokus untuk cari grinder dulu. Ada dua pilihan, teman-teman kalau mau grinder yang manual bisa teman-teman buat bawa ke kantor gitu ya, atau mau bawa lagi jalan-jalan gitu ya, lebih gampang. Nah, yang gua rekomendasikan untuk minimal ya, minimal itu adalah timer. Oke. Kalau teman-teman pengen yang lebih mahal lagi, high end ya, yang cukup high end, teman-teman punya budget lebih ya, teman-teman bisa pakai Comandante atau Kino M47. Nah itu kalau untuk Kino atau Comandante itu teman-teman udah tahu lah ya. Pokoknya nanti semua linknya akan di bawah. Nah itu untuk grinder manual. Oke, sedangkan kalau misalkan teman-teman punya budget untuk beli grinder elektrik ya, teman-teman bisa pertimbangkan untuk yang budget yang nggak terlalu mahal ya. Ini gue sarankan dua, Latina 600N atau Feyma 600N atau Wellhome ZD10T. Nah ini sebenarnya yang Wellhome ZD10T ini grinder bagus ya, grind size-nya tuh oke banget, konsisten, tapi nggak terlalu muncul namanya nih ya. Terus kalau mau high end-nya lagi gitu ya, mau yang lebih mahalnya lagi, teman-teman bisa beli Velo OD gitu ya, itu yang grinder itu sekitar 5 jutaan atau 5,3 lah ya. Mau high end nya lagi teman-teman bisa beli Malconic kalau buat di rumah, IK43, atau mau beli niche juga bisa. Kita nanti pokoknya semuanya itu grinder dari yang paling murah, sedang sampai mahal akan gue cantumkan di deskripsi. Oke, nah dari situ teman-teman harus punya juga yang namanya kettle. Nah untuk kettle ini atau teko yang leher angsa yang spoutnya agak melengkung, itu pun ada dua jenis teman-teman ya. Dua jenis, yang elektrik atau yang seperti biasa teman-teman mau masak di tekonya pun bisa. Kalau teman-teman listriknya di rumah mencukupi, terus teman-teman budgetnya pun ada yang lebih, boleh mau pakai yang elektrik boleh, ada Brewista, terus ada yang Velo pun ada. Tapi buat teman-teman yang budgetnya nggak terlalu besar atau cenderung kecil, terus teman-teman listrik di rumahnya juga tidak mencukupi, teman-teman pakai kettle yang biasa aja. Tapi yang harus teman-teman perhatikan itu adalah spoutnya, karena spoutnya itu diameternya itu ada dua jenis. Ada yang 0,6 sama 0,8. 0,8 itu maksudnya 0,8 cm atau 0,6 cm. Jadi 6 mili atau 8 mili. Nah, gue sarankan buat yang baru pertama kali mau nyeduh pakai yang 6 mili aja. Karena pada saat teman-teman tuang, itu flow-nya akan lebih gampang teman-teman atur dibandingkan yang 8. Nah, kalau yang 8 mili itu biasanya nanti teman-teman kalau baru pertama kali ya, pada saat nuang itu cenderung deres terus. Ya, nanti seduhannya takutnya malah under extract terus. Gitu, atau over extract pun bisa. Gitu ya. Jadi teman-teman gue sarankan kalau buat yang baru pertama kali belajar pakai 0,6 cm aja atau 6 mili. Nah itu mereknya ada yang Tiamo, ada yang Hario, ada yang Kalita, banyak banget, disesuaikan ke budgetnya aja. Oke, dari situ teman-teman pertimbangin untuk beli timbangan. Nah timbangan digital ini sebenarnya ada yang buat espresso atau untuk manual brew. Tapi di sini gue mau fokus untuk manual brew aja. Nah kalau gue pribadi ya, karena
ya gue cuma buat nyeduh di rumah doang yang nggak terlalu presisi banget ya. Jadi gue pakai timbangan yang murah nih. Ini gue nggak tahu mereknya apa ya. Mereknya sih nggak ada, tapi dia sudah include sama timer. Nah, jadi sudah ada timernya juga. Unitnya juga di sini bisa diganti gram atau mili sama aja. Nah, tapi kalau teman-teman beli yang timbangan seperti ini teman-teman perhatikan warna dari si LED-nya warnanya hijau ya. Nah, di sini ada dua. Yang gue tahu ya kalau jenis ini ada yang warna hijau dan warna biru. Gue saranin teman-teman beli yang warna hijau karena katanya kalau yang warna biru itu dia tulisannya ya, tulisan di sini itu nggak terlalu jelas yang pertama, terus yang kedua dia cepet rusak. Gue nggak tahu apa mungkin serinya beda atau memang dibuatnya agak lebih murah ya. Gue nggak ngerti, tapi yang pasti beli yang warna hijau. Nah, nanti timbangannya pun ada yang Akaya, ada yang Hario, banyak banget ya. Timer juga ada, nanti akan gue semua cantumkan di bawah yang dari harga paling murah, sedang sampai ke mahal. Oke, nah dari situ teman-teman baru nih pertimbangkan ke beli alat seduh. Nah, di sini gue sebenarnya alat seduh di rumah tuh banyak banget, tapi gue hanya sarankan teman-teman buat yang baru pertama kali beli jangan lapar mata. Gitu, karena serius ujung-ujungnya teman-teman cuma akan pakai 1 atau 2 alat seduh doang. Bahkan saat ini gue cuma pakai 2 alat seduh. Oke. Nah, yang pertama gue rekomendasi teman-teman beli yang V60 aja nih. Ya, V60. Kenapa V60 dinamakan V60 ya? Karena dia angle-nya ini ya, ini 60 derajat. Oke. Nah, yang pertama kali gue beli itu adalah yang ini. Ya, ini merek Hario ukuran 01 ya, warnanya apa nih, kayak merah pink-pink gitu ya. Bahannya dari kaca ya. Nah, terus berikutnya itu gue ini V60, ini gue nggak tahu mereknya apa ya. Tapi yang pasti dia filternya ini dari mesh filter gitu ya, dari stainless filter. Nah, terus habis itu baru gue beli yang plastik Hario juga. Oke, nah teman-teman mau beli yang ukuran 01, 02 atau 03 bebas. Kalau misalkan teman-teman di rumah sekeluarga ada 13 orang, tiap minum kopi bareng-bareng, beli yang 03 aja. Jadi sekali nyeduh bisa buat rame-rame. Tapi kalau buat sendiri doang ya, beli yang 01 cukup. Nah, terus bahan yang gue rekomendasikan apa? Gini ya, sebenarnya dari masing-masing bahan itu memang ada plus minusnya. Oke, ada peruntukannya. Nah, untuk peruntukannya itu simpelnya kalau misalkan teman-teman nyeduhnya yang biasa nyeduh yang light rose ya, gue sarankan pakai yang plastik aja. Karena kan gini, logika sederhananya gini, plastik itu dia nggak terlalu banyak narik panas gitu. Jadi ketika teman-teman nyeduh light rose supaya kopinya bisa terekstrak maksimal, ya udah pakai yang ini supaya pada saat teman-teman tuang air panas ya, panas si air itu nggak keserap ke si badan drippernya ini. Nah, beda dengan keramik. Kalau keramik dia kan narik panasnya walaupun lambat tapi narik panasnya itu banyak gitu loh. Nah, biasanya kalau keramik itu buat yang medium roast atau dark roast gitu, biar sweetnessnya juga lebih dapet, nggak over extract. Nah, terus kalau yang stainless, nah stainless ini kalau yang gue rasain, gue nyeduh kopi yang sama ya, dengan pakai yang stainless filter, dia cenderung bodinya jadi lebih tebal terus ya, karena di sini kan kalau misalnya kita pakai yang paper filter, minyak si kopinya itu akan terserap sama si papernya. Nah, sedangkan kalau yang stainless ini enggak. Minyaknya walaupun ada yang terserap sedikit, dia tapi kebanyakan turun ke kopi, ke air kopinya. Nah, tapi biasanya yang seperti ini nih, lama-lama kalau teman-teman nggak rajin bersihkan, nanti dia bisa mampet. Ya, terus biasanya kalau teman-teman pakai yang seperti ini di kopi teman-teman akan banyak residunya. Jadi banyak ampas yang halus banget, itu biasanya tetap ada. Oke. Terus kalau misalkan teman-teman pengen nyeduh kopi yang sama dengan karakter yang beda, gue sarankan teman-teman beli yang Kalita.
Ya ini dia yang flat bottom ya, dia pakai paper filternya tuh yang kayak cupcakes, yang kertas cupcakes tuh yang ada kayak apa sih, kayak wave-nya lah, makanya namanya Kalita Wave. Nah ini bahannya juga ada yang kaca, keramik, sama yang stainless. Nah yang gue punya ini yang kaca. Oke, nah ukurannya sendiri ini kalau nggak salah 185, ada yang 155. Jadi 155 itu lebih kecil. Ini lebih besar. Nah karakternya dia biasanya ini yang gue rasain ya, dia lebih balance, bodinya lebih naik. Tapi memang balik lagi nih. Rasa yang dihasilkan itu memang nanti tergantung dari kopi yang teman-teman pakai. Gitu ya, jangan nanti misalkan nih gue bilang, oh bodinya jadi lebih tebel, terus sweetnessnya naik. Nah itu kebetulan mungkin gue memang pakai kopi yang medium roast. Kayak yang memang, atau medium roast terus kopinya kopi Toraja misalnya, atau kopi Gayo gitu misalkan ya, yang memang bodinya tebel. Nah nanti teman-teman nyeduh ternyata pakai kopi yang beda, terus rasa yang dihasilkan beda dengan yang gue jelaskan di sini, ntar teman-teman komplain. Jadi sebenarnya gini, rasa itu tergantung dari jenis kopi yang teman-teman pakai. Tapi yang pasti karakter seduhan dari V60 dengan Kalita Wave ini berbeda jauh. Oke, jadi kenapa gue sarankan teman-teman kalau mau beli V60 dan Kalita gitu, karena ya rasanya pasti cenderung beda, tapi memang Kalita ini harganya agak lebih mahal dibandingkan yang V60. Oke. Nah, terus kalau teman-teman mau beda lagi atau mau nyeduhnya lebih gampang, ini menurut pengalaman gue pribadi ya. Nah, teman-teman boleh beli yang ini, Kalita. Nah, ini yang flat bottom juga ya, yang dia bentuknya shape gini ya. Tuh, tapi dia bukan V60. Tuh. Ini gue bahannya keramik, ada yang plastik juga. Kalau yang kaca kayaknya nggak ada deh ya. Nah, ini gue beli yang ukuran 102. Ini gue ngerasa nyeduhnya jadi lebih gampang. Untuk dapetin konsistensi akan lebih mudah kalau pakai yang ini. Gitu ya. Nah, terus kalau teman-teman punya Aeropress, ya Aeropress kan kalau teman-teman pakai paper filter biasa itu kan ya bisa diulik lah, tapi perubahan karakternya itu nggak terlalu signifikan. Nah, gue sarankan teman-teman kalau memang suka ngulik pakai Aeropress, nah teman-teman bisa beli yang ini nih. Ya, tuh kelihatan ya. Nah, yang gue rasain kalau gue ngulik Aeropress pakai filter yang ini, itu memang nanti karakternya akan bisa beda-beda. Nah, jadi ini kan di Aeropress itu kan ada lubang-lubang yang ditutupnya ya. Nah, misalkan gue pakai yang ini ya. Pertama notch atasnya ini gue taruh di angka jam 12. Terus gue geser nanti setelah selesai nyeduh, gue geser ke angka jam 1, kedua, ketiga, keempat, nanti rasanya akan beda-beda. Jadi kalau mau ngulik pakai Aeropress menurut gue ini cukup rekomen sih gitu ya. Nah, kenapa alat seduh lain tidak gue rekomendasikan, mungkin kayak Origami ya, atau Melita atau apa ya, itu menurut gue kalau teman-teman baru pertama kali belajar nyeduh atau nyeduh di rumah, ulik yang ini aja dulu. Karena dari sini teman-teman bisa explore banyak banget. Gitu ya. Misalkan dengan satu alat, teman-teman nuangnya 3 kali, ada entah 4 kali, 5 kali. Itu rasanya akan beda-beda. Nah, tapi saran dari gue selalu adalah ketika teman-teman baru pertama kali belajar nyeduh ya, coba untuk konsisten dulu aja, karena biasanya untuk dapat konsistensi itu lumayan susah. Dan gue pun kalau misalnya nyeduh sampai sekarang buat konsisten ya antar seduhan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu masih cukup sulit gitu. Gue pun masih belajar gitu ya, karena balik lagi ya, belajar nggak akan ada habisnya gitu. Nah, buat teman-teman mungkin punya rekomendasi alat seduh lain ya yang tidak gue sebutkan di sini, teman-teman boleh tulis di kolom komentar biar teman-teman yang baru mau belajar nyeduh di rumah atau barista yang baru belajar nyeduh ini bisa terbantu juga. Oke, teman-teman, pokoknya semua link pembelian ada di deskripsi, teman-teman langsung cek aja, tinggal klik. Teman-teman mau beli, pokoknya semua perlengkapannya mulai dari paper filternya pun akan gue cantumkan. Oke,
Sekian video dari gue, semoga teman-teman terbantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.